Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, hari ini kita akan menjelaskan tentang mekanisme pembelajaran tatap muka terbatas yang insya Allah kita akan laksanakan di Senin depan ya, yaitu tepatnya tanggal 20 September 2021. Bagaimana mekanismenya? Silahkan kita ikuti penjelasan berikut ini. Untuk pembelajaran PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas untuk hari Senin, kita sebagaimana yang dijelaskan dalam surat edaran Juknis ya, dari yang diedarkan oleh Dinas Pendidikan, bahwa PTMT ini diwajibkan dalam satu kelas itu maksimal 18 siswa. Berarti kalau maksimalnya 36 siswa, berarti kita akan bagi dua menjadi 18 per sesi. Otomatis di dalam PTMT di SMK ini kita menjadi dua sesi ya, karena sebagian semuanya 36, ada sebagian yang kurang, tetap kita bagi dua. Ada yang 25 siswa, berarti 12 dan 13 siswa. Nah, untuk pembelajaran sendiri kita menjadi dua sesi. Yang pertama, sesi pertama itu dari absen 1 sampai absen kalau 36 ya, berarti 1 sampai 18. Sesi 2 yaitu absen 19 sampai absen 36. Berarti dibagi dua ya, seperti ini dibagi dua. Nah, sesi pertama itu akan kita laksanakan menggunakan KBM tatap muka langsung secara full, menggunakan 14 kelas, yang mana belajarnya yaitu dari dari hari Senin sampai hari Sabtu, jadi 6 hari untuk PTMT ini ya. Nah, untuk KBM PTMT ini kita menjadi 4 mapel ya, yang mana 4 mapel ini, mapel pertama sampai mapel keempat itu kita kasih durasi 50 menit, jadi 1 jamnya itu 50 menit pembelajaran, yang mana 50 menit ini dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru untuk menjelaskan materi. Jadi untuk sesi pertama kita PTMT semuanya sesuai dengan jadwal yang nanti sudah saya sediakan. Nah, untuk yang sesi 2-nya berarti mereka semua itu absen yang pertengahan sampai terakhir itu melaksanakan KBM secara daring dengan jadwal yang sebelumnya udah. Jadi tetap jadwalnya jadwal daring seperti itu. Nah, nanti untuk PTMT sendiri nanti diawali dengan murotal untuk jam pertamanya, nanti jam keduanya dari jam 7.10 sampai jam 8, nanti jam kedua jam 8 sampai jam 8.450, nanti ada istirahat dulu, jeda 10 menit, nanti masuk lagi jam 9, kemudian jam 9 sampai jam 9.50, jam keempatnya yaitu jam 9.50 sampai jam 10.30. Itu yang keempat terakhir kita sebelum pulang anak-anak nanti dikasih waktu 10 menit untuk beres-beres ruangan. Jadi nanti piket dilaksanakan di akhir KBM, bukan di awal KBM ya, itu perbedaannya. Kemudian untuk KBM daringnya itu seperti apa, itu dilaksanakannya seperti biasa yang kita lakukan sebelumnya. Cuma untuk KBM daring ini semuanya dilaksanakan atau setting waktunya jangan di hari mapel yang bersangkutan, karena kemungkinan Bapak Ibu guru sedang mengajar di dalam luring, kemudian ada juga jadwal yang daringnya. Nah, untuk jadwal daring untuk mensiasati silakan disetting di hari Sabtu atau hari Minggu ya, silakan disetting hari Sabtu atau hari Minggu. Nah, untuk materinya seperti apa untuk daring? Nanti daring itu tidak ada lagi kita bikin empat sistem. Ada kalau kemarin kita ada sistem materi video, kemudian penugasan, Google Meeting, dan juga evaluasi. Sekarang kita kita hilangkan menjadi satu tugas aja. Jadi setiap hari Minggu atau hari Sabtu silakan Bapak Ibu memberikan materi, bisa dalam bentuk handout, bisa dalam bentuk modul, bisa dalam bentuk presentasi, bisa dalam bentuk video, itu lebih bagus. Nah, silakan di-share, kemudian diakhiri dengan penugasan kecil. Nanti ada penugasan kecil sederhananya, yang penting siswa di rumah mengerjakan tugas sedikit. Nah, nanti penjelasannya itu akan dilaksanakan di KBM luringnya. Jadi setiap siswa itu dia belajar satu bulan itu 2 minggu, yaitu minggu pertama untuk sesi pertama, berarti minggu pertama dan minggu ketiga untuk luringnya. Untuk yang sesi kedua berarti dia belajar di minggu kedua dan minggu keempat, sedangkan minggu ke-1 keduanya itu daring. Untuk sesi pertama daringnya berarti di minggu
2 dan ke-4, kebalikan seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu sesuai jadwal aja kita belajar. Nah, untuk jam mengajar sendiri, Bapak Ibu mengajar jamnya saya pagi 2 semuanya. Jadi Bapak Ibu guru yang mengajarnya di jam KBM-nya di SKBM-nya itu ada 4 jam misalkan, berarti KBM-nya akan dilaksanakan hanya 2 jam saja. Bagi yang 4 jam berarti bagi yang 2 jam berarti hanya 1 jam aja pelajarannya, karena 1 jam lagi itu laksanakan untuk KBM daringnya. Nah, untuk yang praktek itu akan langsung dilaksanakan dijadwalkan dengan KBM normal. Untuk sementara seperti itu. Nanti kalau misalkan nanti ada perubahan lagi, nanti akan laksanakan tambahan, mungkinnya tambahan yang jamnya banyak, ada tambahan nanti di siang, tergantung nanti penjadwalan di KBM-nya masing-masing. Untuk materinya sendiri, untuk materi Bapak Ibu guru hanya memberikan 1 materi itu untuk 2 minggu ya. Di 1 materi untuk 2 minggu. Artinya misalkan untuk minggu 1 materi A itu dilaksanakan luring oleh sesi pertama dan daring sesi kedua. Nah, minggu kedua masih materi yang sama dengan kebalikan, berarti sesi keduanya luring, sesi ke satunya berarti dia daring seperti itu. Jadi hanya bikin dalam 1 bulan itu hanya 2 materi yang sama. Berarti kalau 1 bulan berarti 2 materi atau 2 KD. Silakan itu atau mau dipadatkan menjadi 2 materi silakan. Jadi 1 bulan dapat materi, silakan dipadatkan dalam satu materi itu ada 2 KD yang disisipkan seperti itu. Silakan divariasi oleh Bapak Ibu guru sendiri. Nah, untuk itu silakan Bapak Ibu sekarang udah bersiap. Mudah-mudahan hari Senin kita akan bisa melaksanakan dengan baik. Nah, kemudian bagaimana dengan keaktifan mengajar nih? Karena kemarin kita mengisi keaktifan mengajar setiap minggu. Setiap hari Sabtu Bapak Ibu harus mengisi keaktifan. Nah, untuk seperti ini karena kita menggunakan KBM daring dan luring, otomatis siswa akan menerima atau orang tua siswa akan menerima laporan kehadiran siswa itu dilakukan secara real time. Jadi siswa yang datang ke sini luring dia fingerprint, kemudian nanti laporannya akan diberikan ke orang tua langsung. Nah, untuk yang daringnya yang di rumah penugasan itu silakan Bapak Ibu direkap dulu selama sebulan. Jadi pengisian keaktifan mengajar dilakukan 1 bulan sekali. Nah, itu nanti diakumulasikan dari mulai daringnya seperti apa, luringnya seperti apa. Jadi Bapak Ibu tinggal lihat, misalkan daringnya bagus atau luringnya bagus, berarti dia dianggap aktif. Kalau misalkan luringnya tidak aktif atau daringnya tidak aktif, luringnya aktif, nanti silakan lihat persentasenya seperti apa, bisa disebutkan aktif atau tidak aktif seperti itu. Yang penting kita memudahkan siswa atau orang tua untuk mengetahui bagaimana KBM anak-anaknya di sekolah seperti itu. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya nanti kita bisa diskusi. Kemudian tetap semangat, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan KBM mudah-mudahan bisa normal kembali seperti itu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.